Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, stay at home atau keluar yang penting-penting saja. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang hukum gerak Newton, di mana pada part 1, kita akan membahas hukum Newton itu sendiri dan macam-macam gaya yang bekerja pada hukum Newton. Kita lihat yang pertama, hukum Newton. Di mana hukum Newton itu terbagi menjadi 3, ada hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Kita lihat yang pertama, hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton menyatakan tentang sifat kelembaman atau inersia. Artinya kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi. Di mana bunyi hukum pertama Newton itu, benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja, atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis sigma F sama dengan 0. Sebagai contoh, ketika kita berada dalam mobil, ketika mobil gas secara mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang, ataupun sebaliknya jika mobil dilakukan pengereman secara mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Artinya tubuh kita cenderung untuk mempertahankan posisinya. Yang berikut hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan tentang hubungan antara perubahan kecepatan suatu benda dengan massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Di mana bunyi hukum kedua Newton ini, percepatan suatu benda besarnya sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Yang berikut ada hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan tentang hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi yang bekerja pada dua benda yang saling berinteraksi. Artinya, ketika ada dua buah benda, benda A dan benda B, ketika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebaliknya ke benda A yang besarnya sama. Di mana bunyi hukum ketiga Newton, jika kita memberi gaya aksi pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya juga kepada kita, gaya reaksi, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi, di mana tanda minus ini merupakan arah yang berlawanan dari F aksi tersebut. Oke, yang berikut kita lihat macam-macam gaya yang bekerja pada hukum gerak Newton. Yang pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya normal, yang ketiga ada gaya tegangan tali, dan yang terakhir ada gaya gesek. Kita lihat yang pertama, gaya berat. Gaya berat didefinisikan sebagai gaya tarik bumi terhadap benda bermassa M menuju pusat bumi. Arah gaya ini selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Secara matematis dapat ditulis W sama dengan M kali G, di mana W merupakan berat benda atau W merupakan gaya berat, satuannya Newton, M merupakan massa benda, satuannya kilogram, dan G merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Gambar ini merupakan ilustrasi dari arah gaya berat itu sendiri, di mana pada semua posisi gaya berat itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Yang berikut ada gaya normal. Gaya normal didefinisikan sebagai gaya sentuh suatu bidang permukaan terhadap benda yang menempel
atau menekan pada bidang tersebut. Secara matematis, gaya normal tidak dapat ditulis secara tepat karena besarnya gaya normal bergantung pada posisi dan keadaan benda serta bidangnya. Arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang. Kita lihat ilustrasi dari arah gaya normal, di mana arah gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap bidang. Yang berikut ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang ditimbulkan untuk menarik atau menahan benda. Gaya tegangan tali tidak memiliki persamaan yang tetap karena besarnya gaya tegangan tali bergantung pada posisi tali ketika menarik atau menahan benda. Arah gaya tegangan tali selalu menarik benda. Kita lihat ini ada ilustrasi dari gaya tegangan tali itu sendiri. Ada 3 buah benda, benda A, B, dan C, di mana benda B menarik benda A, benda C menarik benda B, dan benda C ditarik oleh sebuah gaya F. F1, F2 merupakan gaya tegangan tali. Yang terakhir ada gaya gesek. Gaya gesek didefinisikan sebagai gaya sentuh antara dua bidang permukaan, yaitu permukaan benda dan permukaan bidang lintasan yang timbul karena adanya kekerasan permukaan bidang tersebut. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Kita lihat gambar ini sebagai ilustrasi dari arah gaya gesek, di mana sebuah benda ditarik oleh sebuah gaya F, maka arahnya akan menuju ke gaya F, sedangkan gaya geseknya akan selalu berlawanan dengan arah benda tersebut. Gaya gesek terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya gesek statis dan yang kedua ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang dialami benda pada saat benda tepat akan bergerak. Artinya posisi benda dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Secara matematis dapat ditulis Fs sama dengan mu S kali N. Sementara gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang dialami benda pada saat benda bergerak relatif terhadap bidang. Artinya ketika benda bergerak, maka gaya gesek kinetis ini mulai timbul. Secara matematis dapat ditulis Fk sama dengan mu K dikali N, di mana F merupakan gaya gesek, Fk gaya gesek kinetis, Fs gaya gesek statis. Mu S merupakan koefisien gesek statis, mu K merupakan koefisien gesek kinetis, sementara N merupakan gaya normal. Oke, yang berikut kita beralih ke contoh soal. Sebuah balok bermasa 20 kg berada diam di atas permukaan lantai kasar dengan koefisien gesek statis adalah 0,2. Tentukanlah gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek statis pada balok. Jadi ini gambar ini merupakan balok yang dalam keadaan diam. Bisa dilihat arah dari gaya masing-masing, ada gaya berat dan ada gaya normal. Kita lihat yang pertama gaya berat. Gaya berat W sama dengan M dikali G, di mana masanya 20 kg dan G merupakan percepatan gravitasi, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. 20 dikali 10 hasilnya 200 Newton. Yang berikut ada gaya normal. Karena dalam keadaan diam, artinya memenuhi persamaan hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena arah gaya berat ini berlawanan dengan arah gaya normal, sehingga N kurang W sama dengan 0. Atau gaya normal kurang gaya berat sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W sama dengan 200 Newton. Artinya gaya normal sama dengan gaya berat sama dengan 200 Newton. Yang berikut gaya gesek statis pada balok.
F sama dengan mu S dikali N. Sorry, sebenarnya ini Fs. 0,2 kali 200 Newton sama dengan 40 Newton. Oke, contoh soal yang berikut. Besar gaya F1 sama dengan 5 Newton dan F2 sama dengan 2 Newton. Jika massa benda 3 kg, hitunglah besar dan arah percepatan benda. Oke, gambarnya seperti ini. Ini sebuah benda yang masanya 3 kg ditarik oleh dua buah gaya F1 dan gaya F2, di mana F1 dan F2 ini saling berlawanan. Kita lihat dari permasalahan ini kita tergolong dalam konsep hukum kedua Newton, di mana A sama dengan sigma F per M, sehingga A sama dengan F1 tambah F2 per M. 5 Newton tambah minus 2 Newton per 3. Minus 2 Newton ini artinya karena gaya F2 ini berlawanan arah dengan gaya F1. Sehingga A sama dengan 3 Newton per 3 kg. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Arahnya ke F1. Karena dari gaya F1 dan F2, F2 5 Newton, F1 5 Newton dan F2 2 Newton. Oke, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa untuk kerjakan tugas, di mana tugas ini harus dikumpulkan. Lihat, percepatan sistem adalah A sistem, percepatan gravitasi adalah G, dan tegangan tali adalah T. Tentukanlah percepatan balok. Jadi ini ada balok A dengan sistem yang seperti ini, ditarik oleh benda B, arahnya itu ke sini. Jadi selamat untuk mengerjakan tugas. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.